Halo, perkenalkan nama saya Anggun. Di sini akan membuat video CBR atau Critical Book Review untuk memenuhi mata kuliah dari Bu Najwa, yaitu mata kuliah metodologi penelitian. Nah, buku yang pertama yang menjadi buku utama saya itu karya dari Dr. Asep Kurniawan, yaitu tentang metodologi penelitian, dan buku yang kedua yaitu sebagai pembanding saya adalah metode penelitian kuantitatif dan kualitatif karya dari Prof. Dr. Sugiono. Yang dimana di sini ada pada pendahuluan terdapat ada poin memahami keterkaitan manusia dengan pengetahuan, dan juga ada ciri-ciri penelitian yang benar. Yang pertama itu ada objektif, empiris, metodis, sistematis, penelitian universal, verifikatif, logis, dan juga analitis. Dan yang kesembilan yaitu kesimpulan ilmu pengetahuan dari penelitian bersifat kondisional. Di sini juga ada poin C yaitu tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini ada poin-poinnya juga tercantum dalamnya. Yang pertama tujuan ilmiah, dan kedua tujuan praktis atau terapan. Pada bagian D ada beberapa hal yang dipertimbangkan dalam penelitian, dan di sini juga ada beberapa penjelasannya. Yang selanjutnya itu ada pembagian jenis-jenis penelitian. Yang pertama ada skripsi, yang dimana kata skripsi berasal dari bahasa Inggris atau script atau scriptum yang berarti karya tulis ilmiah. Karena disebut karya ilmiah tentu memiliki banyak perbedaan jika dibandingkan dengan tulisan non ilmiah seperti cerita pendek dan lain sebagainya. Kedua ada tesis, yang dimana tesis adalah tugas akhir sebagai syarat kelulusan mahasiswa pada jenjang magister atau strata 2. Jika skripsi adalah ajang pelatihan mahasiswa dalam penelitian, sementara tesis adalah ajang bagi peningkatan kemampuan penelitian mahasiswa. Yang ketiga ada disertasi, yang dimana disertasi adalah tugas akhir bagi mahasiswa program doktor atau S3 yang diwujudkan dalam penelitian. Nah, selanjutnya itu ada satu menurut metodenya. Nah, di sini ada penelitian survei, ada penelitian sejarah, ada penelitian ex post facto, ada penelitian eksperimen. Nah, dalam penelitian eksperimen ini ada juga poin-poin tercantum di dalamnya. Ada beberapa desain eksperimen. Yang pertama ada pre-experimental design, yang dimana juga ada poin-poin, yaitu yang pertama one shot case study, kedua one group pretest dan protest design, yang ketiga ada intake group comparison, yang kedua ada true experimental design. Di sini juga ada post-test only control design, yang kedua ada pre-test dan post-test control design. Yang ketiga adalah the Solomon form group design. Yang ketiga ada faktor design. Yang keempat adalah quasi eksperimen design. Yang di sini juga ada temps design, dan juga non group design, dan juga ada contributing design. Yang bagian E ada juga penelitian evaluasi. Di bagian F ada penelitian pengembangan. Pada bagian E ada penelitian tindakan. Bagian H ada penelitian naturalistik. Pada bagian I ada penelitian kebijakan. Dan di sini ada pada poin nomor 2 menurut data dan analisisnya ada yang pertama penelitian kualitatif dan juga penelitian kuantitatif. Di sini juga ada menurut tingkat eksplanasi atau penjelasannya terdapat yang pertama penelitian deskriptif, yang kedua adalah penelitian korelasional atau hubungan, yang ketiga ada penelitian komparatif. Dan di sini juga ada poin nomor 4 yaitu menurut tingkat kedalaman analisis data penelitian. Terdapat di sini 2 poin. Yang pertama penelitian deskriptif, yang kedua adalah penelitian eksplanatori. Dan ada di sini pada poin nomor 5 yaitu menurut sifat permasalahannya. Di sini ada pada poin penjelasannya yaitu yang pertama penelitian historis, yang kedua penelitian deskripsi, yang ketiga ada penelitian perkembangan. Selanjutnya penelitian kasus dan juga penelitian lapangan. Ada penelitian korelasional, dan juga ada penelitian hubungan sebab akibat, dan ada juga penelitian eksperimen, dan yang selanjutnya itu penelitian tindakan. Di sini ada menurut lokasi penelitian, ada juga penelitian lapangan, penelitian kepustakaan, dan juga penelitian laboratorium. Di sini juga ada menurut keilmiahannya. Yang pertama penelitian ilmiah, yang kedua penelitian non ilmiah, dan penjelasannya di dalamnya.
Yang selanjutnya itu ada langkah-langkah penelitian, yang dimana langkah-langkah penelitian ada identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, dan lain sebagainya. Di sini juga membahas pada bab 2 yaitu studi, yaitu ruang lingkup penelitian pendidikan, yang dimana ada studi filosofis pendidikan. Yang pertama ada aliran filsafat pendidikan, realisme dan lain sebagainya. Ada juga model penelitian, tokoh-tokoh filsafat pendidikan, dan juga ada model penelitian filsafat pendidikan berdasarkan caranya. Yang pertama ada penelitian historis faktual, ada komparasi, ada lapangan, ada sistematis reflektif, dan di sini ada pada bagian dia yaitu pendidikan dalam orientasi. Di sini ada juga pada poin nomor 2 yaitu kurikulum teoritis dan juga penjelasannya, yang dimana ada teori desain dan rekayasa kurikulum, ada pengajaran pembelajaran, ada teori belajar, ada teori evaluasi. Yang selanjutnya itu ada bimbingan konseling teoritis, yang dimana contoh penerapan dari teori Williamson tentang trait dan faktor dalam bimbingan konseling. Ada teori bimbingan, ada konseling, ada kepribadian, ada perkembangan belajar dan pengukuran. Yang keempat itu lingkup manajemen pendidikan teoritis dan penjelasannya. Yang pada bagian D yaitu pendidikan praktis. Ada juga terdapat berdasarkan lingkungan dalam kelompok usia. Ada poin A yaitu pendidikan dalam keluarga, luar sekolah, di sekolah, usia dini, dan juga orang dewasa. Di sini juga ada berdasarkan jenjang, ada berdasarkan studi, ada berdasarkan jenis, ada juga berdasarkan kurikulum, dan ada juga berdasarkan bimbingan konseling, dan juga berdasarkan manajemen pendidikan praktis dan lain sebagainya. Pada 3 ada masalah penelitian, di mana adanya identifikasi masalah, ada sumber masalah, ada juga di sini tinggalnya ada kesenjangan antara idealisme dengan kenyataan, adanya penyimpangan antara yang sudah direncanakan dengan kenyataan, ada kompetensi, dan di sini juga ada masalah penelitian umumnya yang bisa ditemukan melalui beberapa poin. Yang pertama bacaan, pertemuan ilmiah, dan juga pernyataan pemegang kebijakan atau otoritas. Yang keempat ada hasil pengamatan. Yang kelima ada wawancara dan angket, pengalaman, intuisi. Selanjutnya itu menilai masalah. Yang pertama ada memiliki nilai dan keunikan, yaitu 2 memiliki visibilitas. Yang ketiga adalah masalah bersifat etis. Di sini juga ada jenis-jenis penelitian, masalah penelitian, yaitu yang pertama permasalahan deskriptif, ada komparatif, ada asosiatif, dan sebagainya. Selanjutnya itu ada pembatasan masalah, ada perumusan masalah, dan pada bab selanjutnya itu merumuskan hipotesis pendidikan. Di sini dijelaskan juga mengenai hubungan hipotesis dan juga teori. Ada prinsip hipotesis, ada poin-poinnya juga, yaitu untuk menguji teori, ada mendorong munculnya teori, menerangkan fenomena untuk mengarahkan penelitian, memberikan kerangka dan menyusun kesimpulan, juga lain sebagainya. Ada juga pada poin C yaitu kriteria hipotesis yang baik, ada memiliki daya penjelas, ada menjelaskan hubungan antara variabel, ada hipotesis yang harus bisa diuji, sejalan dengan ilmu pengetahuan, dirumuskan secara singkat dan simpel, dan lain sebagainya. Di sini juga ada jenis-jenis hipotesis. Yang pertama sifat hubungan antar variabel, dan juga ada hipotesis deskriptif, ada hipotesis koresional, ada hipotesis kausalitas, dan lain sebagainya. Di sini juga ada kategori rumusan, ada juga poin-poinnya, yaitu hipotesis kerja, hipotesis nol, dan juga ada penjelasan yang selanjutnya, itu ada kesalahan pengujian hipotesis. Yang pertama ada kekeliruan yang pertama, yang kedua ada kekeliruan yang kedua, dan penjelasannya. Selanjutnya itu ada menguji hipotesis, dan penjelasannya. Di sini juga dijelaskan mengenai penggunaan hipotesis dalam penelitian pendidikan. Untuk pada bab selanjutnya itu menjelaskan mengenai menentukan desain penelitian.
Pada bagian A terdapat permasalahan. Yang pertama, latar belakang masalah penelitian. Yang kedua, identifikasi masalah. Yang ketiga, pembatasan masalah. Yang keempat adalah perumusan masalah. Yang kelima, tujuan penelitian. Dan yang keenam, ada manfaat dan signifikansi penelitian. Dan di sini juga dijelaskan mengenai landasan teori hipotesis. Yang pertama, landasan teori. Yang kedua, hipotesis. Dijelaskan juga metode penelitiannya. Yang pertama, menentukan populasi dan sampel. Kedua, instrumen penelitian atau teknik pengumpulan data. Yang ketiga, menentukan teknik analisis data. Di sini juga ada menjelaskan mengenai organisasi dan jadwal penelitian dan penjelasannya. Di sini juga dilanjutkan dengan bab selanjutnya, yaitu menyusun instrumen, mengumpulkan data, dan juga skala pengukuran sikap. Di sini juga terdapat penjelasan langkah-langkah menyusun instrumen penelitian. Yang pertama ada analisis variabel penelitian dan juga menetapkan jenis instrumen. Ketiga, menyusun kisi-kisi. Yang keempat, menyusun item instrumen. Yang kelima, menguji cobakan instrumen. Di sini juga dijelaskan mengenai contoh penyusunan instrumen penelitian. Itu ada yang pertama, yaitu instrumen untuk variabel perilaku pimpinan. Yang kedua ada variabel budaya sekolah. Yang ketiga untuk variabel kinerja guru. Selanjutnya di sini ada penjelasan mengenai validitas dan reliabilitas instrumen. Ada validitas, ada juga validitas ini ada yang pertama itu ada validitas tes secara rasional atau internal, ada tes secara empiris dan eksternal, dan yang kedua ada reliabilitas atau keandalan empiris. Dan selanjutnya yang pada E jelaskan mengenai contoh pengujian validitas dan reliabilitas. 1. Pengujian validitas. Ada pengujian validitas isi melalui indeks rasio validitas isi atau CPR. Ada pengujian validitas konstruk, ada pengujian validitas eksternal. Pada nomor 2 yaitu ada pengujian reliabilitas, yaitu ada tes retest, ada yang selanjutnya yang bagian F yaitu mengumpulkan data. Ada pembuatan instrumen, yaitu menganalisis variabel penelitian, ada menetapkan jenis instrumen penelitian, ada menyusun item instrumen, ada menguji cobakan instrumen. Di sini juga dijelaskan yaitu mengenai persiapan sumber data, ada juga mempersiapkan operator instrumen, ada juga mengumpulkan data. Di sini juga dijelaskan ada pembagian instrumen penelitian. Yang pertama instrumen tes, ada instrumen non tes, dan di sini di instrumen non tes ini ada angket atau kuesioner, ada wawancara, ada observasi, ada dokumentasi. Nah, ada juga di sini dibahas mengenai skala pengukuran sikap. Yaitu yang pertama ada contoh skala Likert dalam bentuk checklist, ada contoh pilihan ganda, ada skala Goodman, ada semantik diferensial, ada rating scale, ada juga skala Thurston. Yang pada bagian B itu dijelaskan juga mengenai ciri-ciri variabel penelitian. Yang pertama yaitu ada memiliki variasi nilai, ada dua membedakan suatu objek dari objek yang lain, ada variabel harus bisa diukur dan lain sebagainya. Dan di sini juga membahas kepentingan peneliti dalam memahami variabel. Dan di sini juga dijelaskan mengenai macam-macam variabel penelitian. Yang pertama berdasarkan sifat variabel, ada variabel statis, ada dinamis. Dan poin nomor 2 ada berdasarkan hubungan antar variabel. Yang pertama ada variabel bebas, yang kedua ada variabel terikat, dan yang ketiga ada variabel kontrol. Yang keempat ada variabel moderator, dan yang kelima ada variabel antara. Dan di sini juga dijelaskan mengenai berdasarkan instrumen penelitian, ada variabel faktual, ada konseptual. Dan di sini juga dijelaskan mengenai tipe skala pengukuran, ada variabel nominal, ada ordinal, ada interval, ada rasio, dan lain sebagainya.
Di sini juga ada menjelaskan mengenai penampilan waktu pengukuran. Ada variabel maksimalis, ada tipikalis. Dan di sini juga dijelaskan mengenai paradigma penelitian. Ada paradigma sederhana berurutan, paradigma ganda 2 variabel independen, ada paradigma ganda dengan 3 variabel independen, ada paradigma ganda dengan 2 variabel dependen, ada paradigma ganda dengan 2 variabel independen dan 2 dependen. Dan ada juga paradigma jalur dan sebagainya. Pada bab selanjutnya ada data dan sumber data. Di sini jelaskan juga mengenai jenis data. Yang pertama ada berdasarkan tipe penelitian, ada data kuantitatif, ada kualitatif. Di sini juga berdasarkan sumber, ada data primer, ada juga data sekunder. Yang ketiga ada berdasarkan waktu pengumpulannya, ada data cross section dan ada berkala. Dan selanjutnya ada pembagian jenis sumber data, yang dimana ada narasumber, peristiwa, tempat atau lokasi, dan juga dokumen. Dan disitu juga dijelaskan mengenai menjaga keakuratan data. Yang pertama ada keakuratan data dalam penelitian kualitatif, ada juga kuantitatif. Pada bab selanjutnya dijelaskan juga mengenai analisis data. Yang pertama ada analisis data kualitatif dan juga kuantitatif. Pada bagian 3 di sini ada penerapan data sesuai dengan pendekatan penelitian. Ada entry data, ada analisis statistik, yang dimana juga ada analisis satu variabel dan juga penjelasannya. Ada analisis regresi kurvilinier, ada analisis regresi dengan variabel dummy, ada analisis regresi logistik, korelasi, dan lain sebagainya. Di sini juga pada bab selanjutnya ada kesimpulan, implikasi, dan juga rekomendasi. Ada membuat kesimpulan, ada tipe kesimpulannya, ada cara membuat kesimpulan, ada membuat implikasi, dan membuat rekomendasi. Pada bab selanjutnya itu ada populasi dan juga sampel. Dijelaskan juga mengenai populasi berdasarkan jumlah anggota populasi dan dapat populasi terbatas dan juga populasi tak terbatas. Dan juga ada poin nomor 2 yaitu berpijak pada kelanjutan populasi terbatas tetapi dengan cakupan yang lebih dipersempit, yaitu yang pertama ada teori populasi teoritis, ada yang tersedia dan juga sebagainya. Dan yang ketiga poin nomor 3 berdasarkan sifatnya ada populasi homogen, ada populasi heterogen. Yang pada bagian B juga ada sampel, dijelaskan juga mengenai sampel, dan juga ada C, dijelaskan juga mengenai teknik sampling dan penjelasannya. Dan pada bagian D juga di sini dijelaskan mengenai menentukan ukuran sampel secara sederhana. Pada bagian E di sini juga dijelaskan mengenai rumus-rumus pengambilan sampel penelitian. Di sini pada bab selanjutnya itu dibahas mengenai membuat judul penelitian. Ada di sini terdapat ciri-ciri proposal penelitian yang baik. Ada yang pertama isinya berfokus pada salah satu isu, 2 menggunakan data primer sebagai data utama, yang ketiga rancangan ilmu empiris terhadap ilmu teoritis dalam bidang tertentu. Ada juga ditulis dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar, dan ada format penulisan yang baku, dan ada hasil data yang akan ditampilkan adalah data real. Di sini juga dijelaskan mengenai kerangka penulisan, terdapat juga ada proposal penelitian kuantitatif dan kualitatif. Ada juga penjelasan yang pertama adalah latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat atau signifikasi penelitian, ada kerangka berpikir, ada landasan teori, ada penelitian terdahulu yang relevan, ada metode penelitiannya, dan juga ada daftar pustaka. Dan ada juga lampirannya. Dan bagian D ada beberapa mode proposal penelitian. Dijelaskan juga ada pada bagian E penilaian kualitas proposal penelitian.
Ada juga di sini jelaskan mengenai identifikasi masalah, ada juga pembatasan masalah, ada juga rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan teori, dan ada juga penelitian terdahulu, dan ada juga metode penelitian. Ada juga lokasi penelitian, ada juga sumber data penelitian, ada populasi dan sampel, ada juga teknik pengumpulan data, uji coba instrumen, kualitas data, analisis data, dan lain sebagainya. Dan di sini saya juga akan membahas mengenai buku yang kedua, yaitu buku pembanding, itu metode penelitian kuantitatif dan juga kualitatif. Di dalam buku ini ada beberapa penjelasan, yaitu ada pada bab 1 ada perspektif metode penelitian kualitatif dan juga kuantitatif, yang dimana di sini juga dijelaskan mengenai macam data penelitian, jenis-jenis metode penelitian, pengertian metode penelitian kuantitatif dan juga kualitatif. Ada juga perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif, ada juga kapan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif digunakan, dan juga ada jangka waktu penelitian kualitatif, ada juga apakah metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dapat digunakan, dan fungsi penelitian, ada juga kompetensi penelitian kuantitatif dan juga kualitatif. Dan selanjutnya itu ada penelitian skripsi, tesis, dan juga disertasi. Dan di sini juga pada bab 2 dijelaskan mengenai metode penelitian kuantitatif. Di sini ada penjelasannya, yaitu ada proses penelitian kuantitatif, survei, ada masalah, ada rumusan masalah, ada variabel penelitian, ada juga paradigma penelitian atau model hubungan antar variabel, dan ada juga menemukan masalah. Di sini juga pada bab 3 dijelaskan mengenai landasan teori kerangka berpikir dan pengajuan hipotesis. Di sini ada pengertian teorinya, ada tingkatan dan fokus teori, ada juga kegunaan teori dalam penelitian dan deskripsi teori. Dan di sini juga jelaskan mengenai kerangka berpikir, jelaskan juga mengenai hipotesis, contoh deskripsi teori, sintesa, kerangka berpikir, dan juga hipotesis. Dan di sini juga ada dijelaskan pada bab 4, yaitu mengenai metode penelitian eksperimen. Ada terdapat kapan metode penelitian ini digunakan, ada penelitian metode eksperimen, dan beberapa macam desain penelitian eksperimen, dan proses penelitian eksperimen, dan juga penelitian eksperimen untuk skripsi, tesis, dan juga disertasi. Pada bab 5 di sini juga dijelaskan mengenai populasi dan juga sampel. Ada populasi, ada sampel, ada teknik sampling, ada menentukan ukuran sampel, ada contoh menentukan ukuran sampel, ada juga cara mengambil anggota sampel. Sedangkan pada bab 6 ini dijelaskan mengenai skala pengukuran dan instrumen penelitian. Di sini juga ada yang pertama macam-macam skala pengukuran, ada instrumen penelitian, ada cara menyusunnya, ada contoh judul penelitian dan instrumen yang dikembangkan, ada validitas dan juga realitas instrumen, ada pengujian validitas dan realitas instrumen. Pada bab 7 ada penjelasan mengenai teknik pengumpulan datanya, ada interview atau wawancara, ada kuesioner atau angket, ada juga observasi. Pada bab 8 ada analisis data, dan pada bab 9 ada contoh analisis data dan pengujian hipotesis. Dan pada bab 10 ada masalah, fokus, judul, dan teori dalam penelitian kuantitatif. Dan pada bab 11 dijelaskan juga mengenai populasi dan sampel dalam penelitian kualitatif, seperti pengertian dan juga teknik pengambilan sampelnya. Pada bab 12 di sini dijelaskan mengenai instrumen dan teknik pengumpulan datanya. Ada yang pertama instrumen penelitian, ada juga yang kedua teknik pengumpulan datanya. Yang selanjutnya itu ada teknik analisis data kualitatif, yang dimana di sini dibahas juga mengenai pengertiannya, analisis data model Miles dan Huberman, ada juga analisis data model Spratley, dan juga lain sebagainya. Di sini juga ada validitas dan realitas penelitian kualitatif. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada pengujian validitas dan realitas penelitian kualitatif, ada uji kredibilitasnya, ada pengujian transferability, ada pengujian dependability, dan juga lain sebagainya. Dan di sini juga dijelaskan pada bab selanjutnya itu mengenai proposal penelitian. Dan bab selanjutnya itu dijelaskan juga mengenai penyusunan proposal penelitian.
Dan juga dijelaskan ada pada bab selanjutnya itu mengenai penelitian pengembangan, dan pada bab terakhir dijelaskan mengenai metode penelitian dan pengembangan, yang dimana terdapat dalamnya ada lingkungan penelitian dan pengembangan, ada langkah-langkah penelitian dan pengembangan, dan juga laporan penelitian dan juga ada laporan judul penelitian dan pengembangan, ada juga laporan penelitian dan pengembangan, ada juga contoh penelitian dan pengembangan. Nah, dari kedua buku ini yang saya ambil ini terdapat kelebihan yang saya lihat, yaitu penjelasannya di dalamnya itu mudah dipahami, bahasa di dalamnya ada pembahasan secara umum, dan sedangkan di buku ini ada beberapa bahasa yang kurang dipahami, dan kekurangannya yaitu, dan untuk kekurangannya juga di sini tulisannya terlalu kecil sehingga kadang sulit untuk membaca dengan kalimat-kalimat yang agak susah juga dipahami. Untuk kelebihannya juga sebagai pembaca bisa terbantu untuk memahami mengenai apa yang dibahas dalam buku ini. Sekian video yang saya buat untuk memenuhi tugas saya. Semoga teman-teman ataupun siapapun pendengar yang mendengar penjelasan dari saya semoga bermanfaat bagi Anda dan juga bagi saya. Terima kasih.